Baik mitra bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan teknis untuk penerapan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau Flexible Working Arrangement atau FWA sebagai langkah efisiensi pemerintah. Dengan FWA ini, ASN dapat bekerja dengan lokasi di mana saja dan waktu yang juga fleksibel. Namun pemerintah menegaskan, target kinerja harus tetap tercapai dan pelayanan ke masyarakat tetap optimal. Apa komentar Anda? Jam kerja PSN jalan-jalan ke mall ditindak nggak? Ada nggak? Iya. Peraturan sih boleh sekantong satu drum. Cuma ketegasan hukum ada nggak? Ya sekarang ya nggak, Pertamina ya nggak. Pertama ya Pertalite dihukum nggak? Kalau hukumnya nggak tegas tuh nggak, ya percuma aja nggak. Jadi bangsa kita tuh kata Basuki itu ya masih banyak contoh sama cungku atau nggak tuh. Kiro aseng mana nggak kita lihat di jalanan, nggak bilang mobil gede nabrak mobil kecil, harusnya gede bayar. Dia kan ada CCTV kan, kayak kemarin tuh motor ditabrak sama mobil, dua salah ya masing-masing beresiko. Kalau kita lihat hukumnya kacau, bener nggak? Apalagi pejabat, ya nggak? Saudara pejabat ya udahlah lepas ya. Jadi kalau hukuman kita nggak tegas ya peraturan apa ya percuma ada benar dah. Iya. Itu yang salah satu. Kalau kita punya hukuman nggak tegas, pilih kasih istilahnya ya, tajam di bawah tumpul di atas ya. Ya susah kena Agung kan, bener nggak? Iya. Begitu. Jadi percuma lah kalau memang kita banyak wacana akhirnya nol juga ya nggak. Udah mau 80 tahun ya nggak. Iya. Kata orang Tiongkok kalau manusia sampai 80 tahun ulang tahunnya gede tadi sah. Patut beli. Ya gitu, pokok hukum kalau kacau percuma lah hukum apa ya. Iya. Ya gitulah pandang Akong. Saya itu pendekatannya bukan berdebat persepsi gitu ya, tapi bukan pendapat teori gitu ya. Enggak, praktek aja praktek. Nah ini prakteknya bukan praktek ngeliatnya dari orang lain ya, dari saya sendiri gitu. Contoh di Bekasi gitu, ya kan, datang jamnya jam 2. Ya, saya mau ketemu gitu, jam 2. Oh, lagi di sana Pak, di belakang. Pada semua duduk-duduk Bu, jam 2. Iya. Nah itu mental kayak gitu tuh yang perlu dibenerin dulu gitu. Dengan konsepnya dulu, tapi secara praktikalnya enggak gitu. Saya kan bisnisnya kan engineering lah ya. Ada dapat tuh di Pertamina nih, tapi yang dulu ya. Saya kan 7 tahun lalu lah ya. Itu wah itu desainnya kacau itu. Walaupun dia KSO ya, kerja sama operasi ya dia. Pertamina sama yang orang Singapura tuh, PT Benakat gitu. Itu di Prabu Muli ya, Pendopo itu. Itu aduh. Nyantai, nggak ngapa-ngapain, nggak ada ngawasin gitu. Mereka dengan bangganya inilah ini, tapi kan aktualnya gitu. Nah maksudku kalau misalkan ASN apalah ya namanya UMN lah apa itu, lihat maintain dulu pelaksanaannya gitu. Selama ini gimana? Kalau udah bener baru itu dibuat seperti itu. Kalau belum bener kan kerja 2 kali, mikirin konsep, pikirin pendidik orang-orang yang itu tuh. Orang-orang yang nggak benar itu banyak, dominan ya gitu ya. Itu sih menurut saya. Terima kasih ya. Malam Pak. Baik, silakan Ibu Herlina. Ya, dengan topik yang tadi saya sih hanya bertanya, emang apa sih yang bisa diurus sama negara ini selain korupsi berjamaah? Gitu deh, pengalaman saya urusan dengan pemerintah ya, walaupun mereka ada di tempat aja urusan kita nggak beres-beres kalau nggak ada amplop yang menyelip, apalagi nggak ada di tempat. Lahualam deh Indonesia Raya. Mimpi mau jadi negara maju, negara yang akan tenggelam kali. Kalau mau efisiensi harusnya dikurangi aja ASN-nya. Berarti kan nggak perlu banyak pegawai negeri. Jadi pajaknya kita nggak perlu menggaji banyak orang. Itu deh. Kalau menurut Ibu, bisa nggak bisanya itu mungkin dalam 10 tahun lagi kali ya baru bisa. Kalau dilihat dengan situasi dan kondisi sekarang, Ibu setuju tuh dengan pendapat Pak Tutum Rahanta ya tadi ya. Dia benar-benar memberikan komentar yang benar-benar nyata dan memang kejadian sehari-hari. Bicara soal sistemnya itu untuk bekerja ASN ya, jangankan ASN ya, kalau yang Ibu lihat sih swasta pun sebenarnya sudah mulai tertular ya dengan kerja ASN itu. Contohnya ya kan kemarin minggu lalu soal Pertamina tuh ya. Kalau menurut Ibu, pengalaman Ibu sih kira-kira tahun 2000
2015, jadi kurang lebih sudah hampir 10 tahun ya. Ibu pergi ke salah satu pameran di mana tenannya itu Pertamina. Ibu cuma nanya, Pak, ini kok akhir-akhir ini minyak Pertamina, bensin ya maksudnya, cenderung kotor, saya bilang, banyak residunya dah gitu ya. Dan Bapak itu bilang, oh nggak mungkin Bu, katanya. Terus saya bilang, ini ada satu merek nih ya, tetangga sebelah gitu ya, lebih bagus gitu kan, lebih bersih. Dia bilang, katanya, oh yang ini aja juga ambil dari Pertamina, katanya. Yaitu ya sejak saat itu Mama ya udah nggak, terus terang ya, bukan soal nasionalisme atau apa. Jadi sejak saat itu udah nggak pakai bensin dari Pertamina gitu. Nah, contoh lain, kalau swasta, pengalaman Ibu di bank asing ya, swasta, itu juga lambat kerjanya. Ada satu hari cuman ingin menukarkan uang saja, ada satu nasabah besar mungkin sedang menarik tunai ya, sebab dia pakai rung gitu sampai 3 ya. Dan itu diawasi, udah selesai, transaksi sudah selesai, dan itu diawasi oleh 3 teller yang hanya menunggu begitu saja dan tidak mau menerima nasabah berikutnya gitu loh. Jadi akhirnya sampai nunggu kira-kira yang lah menukar uang saja ya, dan itu juga jumlahnya tidak besar. Jadi ya terpaksa Ibu meninggalkan tempat dengan kecewa. Jadi uang yang Ibu mau. Jadi ya gitulah, mudah-mudahan sih kita pemerintah ya proaktif gitu ya, membenahi segala kecarut-marutan dari sistem pemerintahannya itu sendiri gitu. Jadi gini Mas Anto, bisa nggak? Nggak bisa jawaban saya. Kita semua tahu bagaimana tingkat produktivitas ASN kita. Jadi kalau ditanya, pemerintah hanya membuat peraturan yang populis di kalangan dia sendiri aja. Jadi hanya diakomodir kemalasannya. Kita boleh sama-sama jujurlah ke pemerintah, ke pejabat. Saya balik bertanya, ini akan saya ngomong terus toh. Gini loh, apa ada kepedulian pemerintah ke industri? Nggak ada. Itu semua cuma omong-omong doang. Sekarang di depan mata kita, Donald Trump udah keluarin itu kan ya, tarif ya. Tarif. Itu udah siap-siap, ini kita lagi mau naik roller coaster kan. Iya dong, tarif kita akan kena kan. Sementara apakah pemerintah care dengan industri? Kan jawaban saya jelas, tidak. Itu loh. Pemerintah hanya bicara aja wacana betul tadi kata aku, ngomong doang sih gitu loh. Terus siap-siap dolar akan naik, kan dolar udah naik 16.700. Terakhir saya lihat biar libur-libur kan ngintip ya, kita ngintip berarti udah ada gerakan. Negara kita dikelola secara serampangan, kalau boleh saya bilang sih iya. Mana ada sih sektor yang menonjol di negara kita. Tingkat competitiveness-nya itu agak kurang. Ditambah ASN yang di mindset-nya mereka adalah apa? Pemburu rente. Duit gitu. Fasilitas sama gaji itu kurang buat mereka. Mereka nggak seperti kita loh Mas Anto. Kita bekerja demi sesuap nasi ya. Sampai saya bilang, di kalangan mereka sendiri, mereka beranggapan gaji mereka itu adalah debu, sabetan mereka adalah badai. Bisa dimengerti nggak perbedaan jauhnya itu? Jadi buat saya cuman melanggengkan bagaimana untuk menjadi pejabat, menikmati hasil luar biasa dari pajak yang dibayar oleh rakyat, tanpa berkaca introspeksi ke dalam. Kalau kita di swasta kan kita punya KPI, ya nggak? Kita punya namanya SOP, dan jika kita tidak
mengikuti KPI, SOP, siap-siap di SP dan ujungnya PHK, betul kan? Tapi kalau di ASN kita nggak pernah dengar itu. Paling dia melakukan kesalahan, kejahatan aja dimutasi yang saya tahu ya. Bahkan kalau udah nggak kerja pun gaji tetap. Jadi udah birokrasinya juga udah rusak, terus diperparah dengan yang model-model begini nih Mas Anto nih. Jadi pemerintah itu bukannya untuk mengefisienkan, karena jumlah ASN terlalu banyak harus dikurangi karena tidak produktif kan begitu ya. Seharusnya kalau kita di swasta kan, di kita mah ASN sebanyak-banyak mungkin, menteri sebanyak-banyak mungkin ya kan. Kan kita dikasih contohnya kayak begitu. Terus tingkat kepeduliannya ke rakyat juga nggak ada. Semua cuma sebatas cuman ngomong. Ya kita lihat aja gitu loh Mas Santo, setelah libur nanti mungkin di bulan-bulan Juni ya, ketika utang pemerintah jatuh tempo ya nggak, kita baru lihat nanti disitulah guncangannya baru akan lebih terasa buat kita, bahwa pemerintah itu sudah mengelolanya entah bagaimana negara ini, sampai kita bisa lihat penerimaan terbesar kita tuh cuman di pajak top 2.300 triliun, sementara dari SDA tuh nggak sampai 10%-nya dari 2.300. Berarti rakyatnya diperas luar biasa gitu loh. Jadi ini menarik Mas Budi ya, saya pikir. Jadi saya pikir yang namanya ASN hari ini juga merasa resah juga ya. Kenapa? Jangan-jangan ini menjadi tanda-tanda bahwa penghasilan mereka juga terkena efisiensi, ya, dengan ringannya, semakin ringannya pekerjaan mereka, jangan-jangan nanti akan dikurangi penghasilan mereka karena mereka tidak harus datang ke kantor, ya. Nah, ini tanda-tanda ini juga sudah muncul ketika kemarin calon ASN, PNS dan P3K yang sempat akan ditunda itu, akhirnya setelah dinego oleh beberapa pihak, ya dikembalikan sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa mereka juga akan mendapatkan dampak dari efisiensi yang ini, Mas Budi. Nah, memang kalau kita perhatikan ya, ada tiga model bagaimana anggaran belanja pegawai ini digunakan. Ya tentu saja tidak lepas dari masalah kepentingan dari para pemimpin kita ini. Ya. Tanya seperti yang terjadi di kehakiman TNI, Polri dan Kejaksaan. Nah, mereka ini mendapatkan prioritas. Sebelum ada huru-hara semacam ini, efisiensi dan macam-macam, gaji para hakim sudah dinaikkan duluan dengan berbagai macam dalih. Walaupun kemudian ada kasus yang menjerat hakim sampai 1 triliun itu, masyarakat cenderung abai dan belakangan kita tahu bahwa keputusan yang akan dibuat oleh para hakim ini menjadi tumpuan dari para penguasa untuk kepentingan politik mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian TNI ya, Polri dan mungkin Kejaksaan yang nanti akan undang-undangnya akan diganti, itu tentu saja akan mendapatkan keuntungan. Dengan TNI misalnya, dengan adanya jabatan yang diperluas sampai kemana-mana itu, tentu saja mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih daripada pegawai pada umumnya. Nah, ini merupakan cara yang dipakai oleh pemerintah untuk terkait dengan masalah belanja pegawai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diberikan kepada para yang sudah rutin diberikan, misalnya kepada para sekolah misalnya, dana BOS. Itu sekarang hanya diperkirakan hanya 60% Mas Budi dari yang diterima oleh anak-anak itu. Nah, kemudian dananya digeser untuk tunjangan para guru dan pengajar yang belum mendapatkan gaji semestinya itu. Sementara dari pihak perguruan tinggi sendiri, ya setelah UKT tunggal mereka juga sempat dipermasalahkan, tunjangan kinerja yang diberikan kepada dosen dan para guru besar di perguruan tinggi itu juga dipermasalahkan itu. Nah, atau dikurangi sehingga sempat terjadi huru-hara sampai dibawa ke Senayan. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam pemimpin kita hari ini itu dalam penggunaan anggaran sangat disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, ini yang kemudian jadi bulan-bulanan adalah masyarakat ya. Ya, tapi kita harus bisa memaklumi keadaan ini, karena biar bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah
pemimpin yang sudah kadung kita pilih. Nah, makanya apapun yang terjadi, ini kita harus terima dengan lapang dada. Ini sama mereka, memang Indonesia masih gelap kepikiran ya. Kan begini, ada ide buat WFA dan yang baru ini, kira-kira bakal menghambat pelayanan kepada publik tidak? Nanti berkurang tidak mutunya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau menghambat pelayanan publik sekian persen dan mengurangi mutu kualitas pelayanan kepada publik, lalu buat apa ada ASN? Ya, betul. Buat apa ada aparat? Buat apa uang pajak kita salah satunya buat memberikan gaji dan tunjangan resmi kepada mereka? Tunjangannya gede lagi ya. Itulah intinya. Jadi kita mau rakyat itu, walaupun ada program macam-macam, asal tidak menghambat kualitas pelayanan kepada rakyat, asal tidak mengurangi mutunya kualitas pelayanan kepada rakyat, ya oke. Tapi kalau mengurangi hanya sekian persen ya sebaiknya jangan deh. Kita kan mau lancar rakyat kan, gitu kan. Jadi kita tidak sia-sia membayar pajak. Intinya seperti itu aja. Terima kasih. Apa nih saran dua aja ya. Paling penting tuh dibabat Menteri Gendut. Itu lebih efisien tuh. Iya. Jadi padat waktunya dikerjain pan. Kedua, macam-macam wacana asal jangan dinaikin bensin, jangan dinaikin pajak. Pokoknya rakyat maunya sebegitu aja lah. Habis maunya dia mau cara gini cara gitu, paling penting jangan naik bensin dan naik. Sama tetap semangat walaupun dalam kondisi apapun. Betul Pak, betul. Jadi gimana nih Pak Yance? Ya, menanggapi wacana untuk bekerja dimanapun ataupun yang kemarin ada 4 hari kerja, sebetulnya ya itu sesuatu yang baik tergantung dari sudut pandang efisiensi, efektif atau sebaliknya. Yang terpenting sih harus ada KPI yang jelas, tolak ukurnya gitu loh. Wong saat ini aja ada kedisiplinan dengan jam kerja masih amburadul. Nah, itu yang harus ditata terlebih dahulu. Jadi kalau mungkin di swasta sudah terbiasa dengan target, sudah terbiasa dengan KPI, itu yang nanti diterapkan sih setuju-setuju saja. Bila perlu besarnya pendapatan itu tergantung dari output yang dihasilkan, itu akan sangat adil. Kasih basic salary, kemudian besarannya achievement itu tergantung dari outputnya. Let's say misalnya kalau dia sebagai seorang programmer dia seorang programmer, dia menghasilkan berapa outputan itu yang akan. Kalau dia sebagai seorang administrasi, report yang harus diselesaikan untuk izin ini berapa banyak. Nah, kalau dengan sistem gitu, itu mau kerja di mana saja, kapan saja, ya monggo gitu loh. Itu sangat fair. Ya, semakin orang bekerja dengan baik dan benar dan juga bekerja keras, otomatis hasilnya semakin besar. Ya, kami menerapkan konsep itu di apa yang kami lakukan saat ini, misalnya kayak di bangunan nih ya, pasang keramik. Pasang keramik satu tukang misalnya 200.000, 150 sampai 200.000 sehari. Lah kalau dia moodnya lagi bagus, masangnya bisa banyak, cepat. Ya, betul. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, ya salah-salah. Tapi kalau dengan sistem, kamu borong per meter jasa pasang ini berapa? Misalnya 50.000. Ada 200 meter. Itu terukur 50.000 kali 200 meter, katakan 10 juta ongkosnya. Ya sudah, mau seminggu selesai monggo, mau sebulan juga monggo. Maksimal itu kan kita menerapkan ya 10 juta sudah kesepakatan. Bisa juga dilakukan misalnya di ASN yang punya latar belakang yang tentunya nggak bersinggungan langsung dengan pelayanan tentunya. Betul. Nah, cuman undang-undang atau aturannya itu harus jelas. Memang jujur aja kita itu harus membenahi yang namanya kedisiplinan. Itu kita kurang lah. Kalau kita ke Jepang atau ke Korea, itu mereka sangat disiplin sekali. Saya ingat banget 20 tahun yang lalu waktu ke Korea, kita itu makan malam sampai
larut malam terus minum-minum soju ya biasa perayaan gitu, betul, ya, selebrasi. Betul. Iya, biasanya. Itu saya masuk hotel 12:30 dan ajaibnya mereka pasti pulang lebih lama, jam 1-an gitu. Jam 7 itu mereka sudah dalam kondisi siap kerja dan saya kira mereka tuh kayak tidak terjadi apa-apa tadi malam gitu. Itu kan buat saya oke, di satu sisi mereka pesta-pesta, tapi di sisi lain mereka tetap gaspol gitu, ya, betul. Kedisiplinan itu nomor 1. Nah yang kedua adalah kita harus belajar dan membenahi namanya tanggung jawab. Ya, betul. Tanggung jawab kita kalau ada mungkin atasan ada yang ngawasin, wah sergap tuh. Tapi ketika si atasan ada atau keluar kota, apakah kita tetap bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan amanah gitu? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Kerja di kantor aja ada pengawas, kadang-kadang masih curi-curi, main game atau ya telepon-telepon, WhatsAppan, baca grup, itu terjadi di swasta maupun di pemerintah. Apalagi kalau work from anywhere gitu loh, pasti akan banyak wasting time kalau tidak ada tolak ukur yang jelas. Nah, dari kedisiplinan yang harus dibenahi, tanggung jawab yang harus dibenahi, ada satu hal lagi. Ada nggak personal goals yang ingin dicapai? Banyak orang itu hanya mengikuti arus, sehingga kalau arus besarnya, ya maaf ya malas-malesan, ya dia akan malas-malesan. Kalau arus besarnya udah nggak usah ngoyo, ya nggak usah ngoyo. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita. Oleh sebab itu kita harus berbenah mulai dari diri sendiri. Syukur-syukur pimpinan kita atau pemimpin-pemimpin yang di atas itu juga melakukan hal yang sama. Kalau itu dilakukan, produktivitas kita nggak kalah lu dengan Vietnam, nggak kalah lu dengan negara-negara Thailand. Kebetulan saya juga punya beberapa teman dari Filipina, dari Jepang gitu. Mereka sama kok, manusia makannya nasi 3 kali sehari makan, tidurnya gitu. Yang membedakan mereka dengan kita tuh apa sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi adalah persepsi. Mereka dianggap lebih kompeten, padahal belum tentu. Ada juga orang dulu yang nggak ngerti apa-apa tentang pekerjaan. Betul. Justru itulah image ini kan kita penting. Bagaimana kita membranding diri kita sebagai seorang yang disiplin, sebagai orang yang tanggung jawab, sebagai seorang yang punya achievement. Saya bukan membanggakan diri, tapi saya dikenal orang yang saklek dalam hal membuat janji. Kalau memang 15 menit nggak nyampe, saya tinggal. Artinya kita sangat menghargai appointment, kecuali dia memang sebelum terjadi itu sudah kabarin. Bagaimana kita reschedule atau bagaimana kita pindahkan tempatnya. Itu saya appreciate daripada itu udah nunggu setengah jam nggak ada kabar. Itu kan tidak memberikan satu apresiasi terhadap seorang gitu. Nah itu yang saya coba terapkan, ya lumayan sih. Akhirnya orang-orang tertentu sekarang sudah relatif lebih menghargai. Kita juga sama-sama menghargai. Sama halnya juga dengan saya, kalau janjian sama orang sebisa mungkin 15 menit sebelumnya udah harus sampai. Atau kalau kita mau deadline dengan seseorang, kita janji 3 hari, diusahakan sebelum 3 hari udah selesai. Nah, hal-hal kecil inilah kalau dibudayakan, ini akan menjadi satu karakter bangsa kita, etos kerja, sehingga outputnya ya jangan ditanya. Ketika orang yang menghasilkan sesuatu yang amazing, kita nggak boleh protes, nggak boleh komplain, karena itu dibangun dari sedikit demi sedikit. Kalau kita mau instan ya nggak bisa. Makanya ayolah sama-sama, kita tidak perlu menghujat, menyalahkan siapapun, tapi berbenah dari diri sendiri, terutama di Idul Fitri ini kita mulai dari nol. ASN kita apakah sudah siap atau tidak untuk work from anywhere? Itu agak meragukan. Sebenarnya ada satu perusahaan yang saya ingat sudah melakukan hal ini adalah Unilever. Mohon maaf kalau saya sebut nama ya. Ini Unilever sudah pegawai mereka itu sudah banyak yang WFH selalu ya. Nah mungkin itu bisa ditolak. Cuman ini kan swasta, beda dengan ASN kita
yang mungkin dari sisi kedisiplinan, tanggung jawab itu yang mungkin harus dipertanyakan. Jadi kita seperti yang kata Pak Yancan, bisa nggak kita kembali ke nol, tapi begitu nol mulai langsung shoot, artinya apa ya, harus betul-betul memenuhi kriteria. Ini yang sulit, karena apa? Kita sudah tahu di kebiasaan kita, budaya kita ini belum sampai ke sana. Saya setuju budaya Pak Yansen itu bagus, dan saya juga mengikuti seperti itu, on time. Nah, kebanyakan dalam saya lihat orang ya, budaya Indonesia ini ya, contoh aja simple, orang ulang tahun bikin jam 6, mulainya jam 7 gitu loh. Lah ini kan apa ya, menurut saya sangat tidak menghargai waktunya sendiri. Banyak hal dalam pertemuan ya, saya lihat pertemuan mulai jam 7 ya, tapi mulainya nanti jam 8. Lah mereka sebenarnya mereka sengaja spare waktu supaya mengadop yang terlambat ini. Itu kan budaya yang jelek. Ini yang tidak menghargai komitnya sendiri. Mereka tidak komit, tidak menghargai diri mereka sendiri, tidak menghargai waktu mereka sendiri. Nah, itu yang saya lihat dari ASN datang, betul datang jam 8 ini ya. Beberapa hal ya saya lihat ASN datang jam 8, benar datang jam 8, cek print fingerprint. Tapi setelah itu nggak langsung kerja, masih ini dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Lah itu kan nggak benar gitu loh. Maksudnya menurut saya ini budaya yang tidak bagus. Kita tidak kerja jam segini, kerja benar-benar kerja sampai benar jam ketemu jam istirahat. Bahkan orang bangunan aja saya sudah perhatikan ya, orang-orang bangunan seperti sama itu juga. Jadi menurut saya, apakah mentalitas kita ini sudah siap untuk seperti itu? Saya sangat meragukan. Tapi ya kalau mau dicoba, ya boleh dicoba, tapi dengan tentu saja dengan pengukuran yang tepat, yang tadi Pak yang saya bilang itu KPI-nya jelas, endpoint-nya jelas, targetnya pun jelas, itu loh maksudnya. Itu yang sulit sekali, karena kita ini target itu sulit banget. Artinya kita ini nggak komit ya. Jadi kalau target nggak kecapai, diturunin tuh target. Nah itu jelek. Kebiasaan kita masyarakat Indonesia ini masih jelek. Maksudnya gini, contoh aja ya, kalau ada larangan lampu merah aja, kalau Anda jalan tengah malam, nggak ada banyak motor yang mobil kendaraan tidak berhenti, nggak berhenti karena merasa tidak ada pengawas. Bahkan ada tanda jalan jelas dilarang belok. Tetap aja, betul. Itulah. Nah, itu dia budaya kita. Kita ini hanya melihat petugas, tidak menghargai itu tanda yang sebenarnya. Ini mentalitas yang sulit sekali kita bangun di Indonesia. Mungkin bisa ya mulai dari awal ya, tapi lama. Dengan hukum harus hukumnya tegas. Betul. Masalahnya kalau hukum itu kalau katakanlah petinggi melanggar gak apa-apa, lantas rakyat disuruh nggak boleh melanggar, ya kan aneh. Itu yang saya bilang, hukum harus sama rata. Nah susah di situ. Tapi ya boleh dicobalah, paling tidak kita belajar lah. Tidak semuanya pakai waktu bekerja itu dari ASN. Sebagian memang ada yang cuma datang, itu datangnya udah siang biasanya, lalu dia main-main masih di dalam kantor. Ada yang keluar belanja di mana, di minimarket, di mall gitu, di pasar, nanti masuk pagi atau langsung pulang. Lalu ada yang hanya ngobrol saja, tapi tetap ada yang kerja sebagian. Itu yang oknum-oknum yang negatif, saya menyebutkan. Cuma memang banyak waktu terbuang percuma, tapi gaji diterima penuh ya, dan tunjangannya itu banyak tunjangannya lagi sekarang. Hampir di setiap kementerian seperti itu, di BUMN, BUMD pun seperti itu, karena konsentrasi dari ASN PNS itu 70%-nya di kota. Jadi yang kurang tuh yang di desa justru. Makanya kalau di desa tuh sibuk sekali rata-rata ASN, di kota kebalikannya, banyak yang kelihatannya tidak bekerja penuh. Ya seperti itu keadaannya dari dulu. Konsentrasi di kota kurang lebih 70% para ASN PNS itu. Dan kita juga tahu bahwa segala macam kerja-kerja kalau di instansi negeri belum punya pengalaman kerja di situ puluhan tahun, tidak akan tahu persis keadaannya bagaimana. Hanya dari orang lain pakai data ini data itu yang belum tentu benar. Tapi kita yang sudah di situ puluhan tahun tahu persis keadaannya. Dan saya bilang apa adanya.
Saya tidak perlu bilang ada data dari sini, data dari situ. Belum tentu benar karena tidak mengalami puluhan tahun di situ. Ini seperti koran berjalan, media berjalan, belum tentu benar karena tidak mengalami kerja di stasiun negeri itu. Seperti saya yang di belasan stasiun negeri, karena sarjana saya lulusannya banyak keterima semua di stasiun negeri. Makanya saya bisa komentar di penegakan hukum, di bidang ekonomi, di bidang lain-lain yang berhubungan dengan stasiun negeri. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, saya kira flexible working arrangement. Ya, betul. Ini cuma omon-omon lah ya. Kita kalau mau bicara efisiensi itu masih jauh ya, masih jauh. Sebelum menjadikan topik perbaikan mental bangsa ini menuju efisiensi. Kasih contoh dulu. Kita ini kan rakyat, masyarakat yang masih patuh pada pimpinan ya. Iya, betul. Jadi pimpinannya efisien dulu. Kita lihat kabinet gemuknya begitu, ya. Bener nggak itu orang kerja? Ya kan menteri-menterinya asal ngomong, malah ngomong yang menyakiti, ya. Termasuk presiden juga kita ngomongin kabinet gemuk, dia bilang enggak semua. Itu efisien nggak? Ya, kita lihat wamen yang masuk ke Sritek, ajak nyanyi-nyanyi, pokoknya glorifikasikan presiden, ujung-ujungnya bangkrut. Kemudian aplikasi yang dasarnya adalah kemitraan disuruh dipaksa untuk bayar BHR. Begitu dapat 50.000 ngomel-ngomel dia mau dipanggil. Ini patuh hukum apa enggak? Mereka nggak mikir nextnya siapa yang mau datang invest. Kalau awal basic pendiriannya adalah kemitraan, ya ini saya terlepas dari kemanusiaan. Kalau Anda mau kemanusiaan, negara dong bantu. Tapi negara bantu nggak ada duit, suruh swasta. Itu kan apa bedanya dengan preman? Anda punya kuasa, Anda ngomong begini, oh ya saya nggak maksa, tapi nodong. Jadi banyak hal yang kontradiktif ya. Ngomong WFH ini juga harus dipikirin. Kalau ASN yang melayani jasa pelayan ini kan nggak bisa dari rumah deliverynya, kecuali tanya jawab ya, dengan cara mesin, email segala macam. Kalau Anda melayani sesuatu itu kan harus on time, di tempat, on site, nggak bisa di remote gitu loh. Hal-hal yang kayak begini kita kalau di masa lain masih jauh ya, masih jauh. Jadi kita boro-boro lah ngomong efisiensi, contohkan dulu dah Pak. Kalau menterinya ngomong begini-begini, cuma pansos aja. Banyak ini yang pejabat pansos pingin kepilih lagi ya. Nggak usah pintar-pintar, nggak usah sekolah ya. Soko gurunya udah ada kok, MK 90 ya. Anda nggak usah sekolah, yang penting anaknya siapa ya bakal jadi. Anda kaya raya bakal jadi, Anda punya kekuasaan jadi. Tapi kalau Anda orang-orang biasa, ya jangan harap lah. Itu perbaiki dulu lah. Makasih. Klan Mbak Alawi ini sebenarnya udah lama di Indonesia ya. Tapi mereka itu ternyata sampai sudah digugat ke MK. Bahwa mereka itu ternyata warga negara asing. Dan mereka tidak mau masuk ke warga negara Indonesia, tapi hidup sudah turun-temurun di Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan apa judul Pas FM ya. Mau WFH kayak WF apa aja lah ya. Yang namanya efisiensi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh seluruh negara, bukan cuman kita aja. Tapi pertanyaannya, siapakah yang akan mengevaluasi jika kinerja dari ASN itu mencapai target? Sementara
sekarang saja yang harus setor absensi, kita ini di-cheating terus-menerus dengan absensi kosong, tapi mereka kelayapan. Yang alasan dinas luar walaupun nggak ngambil duit negara karena sekarang kan udah efisiensi anggaran meeting makan di luar dan sebagainya. Tapi kan baru tahun ini ya, jadi belum menunjukkan bagaimana sneaky-nya mereka di dalam mensiasati dari uang-uang yang diefisiensikan oleh negara. Kenapa? Jujur aja ya, saya tuh malu sebenarnya mau mengatakan kok kayaknya sadis banget gitu ya, tapi faktanya kita ini paling pintar mencaci orang dan menciting orang lain, tapi sayangnya kepandaian tersebut tidak dipergunakan untuk mawas diri ataupun untuk improvement bangsa ini. Itu yang repotnya gitu ya. Kenapa saya katakan gini? Contoh yang termudah sekarang ini kan banyak tuh bencana alam. Tahu nggak, netizen Indonesia satu-satunya, the only one in the world yang ngata-ngatain kapok lu, mampus lu, apalah, nggak tahu lah apalah. Gitu. Bisa nggak dibayangin kalau Bung Anto ngomong, maksudnya lagi ngumumin ada orang meninggal gitu ya, terus saya akan mengatakan rasain lu, masih muda udah meninggal karena banyak dosa. Ya ampun, saya nggak gitu ya. Budaya kita atau tata krama kita yang salah, atau karakter building kita dari rumah yang salah. Kalau memang iya, berarti para orang tua itu tanggung jawabnya di mana? Satu, ya kan, itu untuk anak. Terus dua, balik lagi ke topik, kalau misalnya efisiensi benar dilakukan, siapa ya kan yang tanggung jawab gitu ya. Nah, terus ditambah lagi bagaimana caranya sementara ASN itu tidak akan dipecat kalau tidak mencuri dan nanti masuk ke sidang diputus bersalah baru dipensiunkan, di PHK. Lah, hal seperti ini, para politisi yang mengaku dirinya adalah senior dan anak pejabat anak. Ya kan, kemana lu? Kok kenapa itu tidak diperbaiki? Gini ya, Bung, kalau misalnya kita mencuri gitu ya, atau kita cheating orang, atau kita bohong terhadap seseorang gitu ya, terus nggak ketahuan, kita akan bohong lagi kan? Pakai cara gini aja, yang lalu aku berhasil kan, kayak gitu. Lama kelamaan tabiat ini akan menjadi buruk dan menjadi attitude. Sama seperti apa yang dikatakan di khotbah-khotbah para ustadz, bahwa mulutmu yang setiap hari mengatakan itu berulang-ulang akan menjadi kebiasaan kamu. Dan kebiasaan kamu terus-menerus akan menjadi tabiatmu. Dan tabiatmu akan menjadi nasibmu. Ini saya cuma mencuplik ustadz loh ya. Betul. Sekarang saya mau nanya, kalau tabiat orang tidak benar, apa memang dia bisa pernah introspeksi diri dan mawas diri supaya bisa lebih baik? Bukankah kita itu selalu manusia banyak salah dan belajar dari kesalahan? Bukannya memupuk kesalahan kan?
Lah, terus ditambah lagi hukum kita yang sampai ini sekarang ini Bung tahu enggak kalau di DPR tuh lagi yang satu bawa parang, yang satu lagi bawa celurit, yang satunya bawa nggak tahu pisau kayak apa kayak nggak tahu lah senjata tajam kayak lagi perang tentang undang-undang perampasan aset. Iya. Itu tuh bener-bener lucu, dan kalau kita nonton mereka kayaknya ya, saya selalu benci dengan partai politik dan mungkin pendengar di sini kayaknya kok sadis banget saya mengatakan itu fakta, kelihatan warna daripada mereka, kemunafikan daripada mereka. Aduh. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana kita ini harus memperbaiki? Contoh lagi, sudah berapa banyak investasi yang keluar dari Indonesia karena satu wajah yang muda, ormas. Iya. Jangan ngomong karena suap menyuap pejabat dengan pengusaha, masih sulit ya. Harus membuktikan, harus cari bukti, harus ABCD. Ini ormas saja, ormas sudah berapa tahun? Dan BASF itu udah keluar, perusahaan dari Inggris, dari Amerika. Dari Inggris itu udah keluar. Itu udah berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah. Terus emangnya cuman ngurusi ormas untuk maksudnya malak pengusaha aja nggak bisa. Ditambah lagi kemarin di Medan ada basar untuk UMKM loh, ini basar UMKM yang mana basar untuk hari raya mereka dipalak 50 juta. UMKM dipalak 50 juta. Terus duit dari mana? Emang enak ya kayak gitu. Lah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya saya juga misalnya mengajak teman untuk misalnya pre-wedding foto di Indonesia, di Bali. Aku tuh sering loh ngajak-ngajak kayak gitu ya. Supaya apa? Kita itu menghasilkan devisa negara. Itu kan penting juga. Kenapa Bung Anto? Budi, gini ya, contoh ya, sekarang ini kita lagi libur, jadi kita telinga tertutup semuanya, jadi nggak ada berita, tapi faktanya udah rame di luar negeri bahwa jangan-jangan nanti setelah kita buka US dollar versus IDR itu bisa 17.000. Saya mau sepertinya. Saya mau nanya lagi ya, itu para menteri yang mulutnya, yang asal, aku kesal banget loh. Maksudnya gini loh ya, kalau saya salah ya paling nila bodoh gitu aja. Pas FM, ya kan? Iya betul. Tapi sekarang ini pemerintah loh, menteri loh, sekelas menteri. Mungkin sekolahnya aja S2, S3, S8 mungkin ya. Lah kayak gitu. Lah sekarang kayak Deddy Mulyadi itu ya, susah-susah membersihkan ormas dan susah-susah mengembalikan pembangunan yang salah kaprah. Terus dia menghasilkan banjir-banjir itu diperbaiki dan orang-orang direlokasi. Tapi dihujat dan salah satunya yang menghujat Menteri Pariwisata, perempuan gua pikir si cantik ternyata ya itu bukan lagi klan Ba'alami yang menghujat. Kalau klan Ba'alami ya dia kayak gini karena apa? Karena yang namanya perdagangan perdagangan itu narkobanya ketangkap, perdagangan kawin kontraknya ya perdagangan yang itulah yang kayak gitu yang kita itu sebenarnya kalau beragama nggak akan melakukan hal itu. Tapi selama ini malah banyak orang Indonesia yang cium tangan mereka. Gua itu udah dari dulu benci sama itu sih secara off air itu protes ke teman-teman saya ya. Tapi ya saya nggak berani protes ke on air. Iya, betul.
betul. Ini sensitif Iya, banget, tapi betul. gimana, Bung? Wacananya untuk ASN ya. Sekarang kita bercermin lah pada diri sendiri ya. Bercermin dulu gitu. Bagaimana budaya etos kerja mereka, ya kan? Iya. Kan disinyalir ada riset etos kerja Indonesia ya. Itu masih jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara ya, masih kalah juga dengan Vietnam, Malaysia dan lain-lain. Itu etos kerja ya. Apalagi ya jangan kan dibandingkan sama budaya etos kerja negara-negara maju ya. Untuk Asia Tenggara saja kita masih kalah. Betul. Ya. Masih banyak ininya, leha-lehanya, istirahatnya gitu ya. Jadi curi-curi gini gitu. Jadi kita bercermin dulu ya. Sekarang yang mereka konsepkan ada timingnya saja ya, mungkin 9 to 5 gitu ya. Itu saja masih sudah disiplinkah? Jadi kita kasih cermin dulu nih, apa mereka sudah disiplin gitu kan, dari jam kerja ya. Terus mungkin kalau ada jobs itu masuk kerjanya telat gitu ya Mas ya, tapi pulangnya lebih awal gitu kan. Ada seperti itu ya. Jadi apa ini sudah bisa diterapkan untuk saat ini gitu. Jadi ya itu tadi contoh dan teladan itu dari pucuk pimpinan atas ya kan. Tadi saya ada catatan tadi dari ibu sebelumnya Bu Nila itu. Ya memang di negara kita ini aneh ya Mas ya. Sebetulnya kan budaya kita itu luar biasa, toleransi, ramah tamah, ya, ewu pekewu ya, tata krama, terus itu harusnya kan, tapi sekarang kok kayaknya sudah luntur ya. Ya bahkan sekelas gubernur yang sudah mulai menggebrak ya terobosan ya, Pak Deddy Mulyadi saja dihujat ya. Gitu. Jadi ini ada fenomena apa gitu ya. Jadi hal yang baik kok malah dibenci gitu ya. Memang jadi tapi memang kita berbuat baik itu pasti yang kontra itu ya pasti yang pihak sebelah ya, yang mungkin lahan basahnya hilang gitu ya. Betul. Wah ini gebrakan ini, wah lahanku hilang ini ya kan. Nah kalau masalah efisiensi Mas tadi flexible working ya, kalau untuk tujuannya efisiensi, kalau memang diberlakukan flexible working ini work from anywhere, kalau begitu kan biasanya ada nih ASN, karena kebetulan juga almarhum orang tua saya ASN, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan segala macamnya. Nah kalau untuk goalsnya efisiensi, seharusnya gaji mereka itu diefisiensi 50%, karena mereka kan tidak hadir. Iya, betul. Mungkin tidak ada biaya transport yang mereka keluarkan, ada uang makan yang mereka keluarkan. Nah, kalau ini bisa menghemat APBN. 50% khususnya untuk yang pejabat eselon 1 sampai sekian gitu ya. Kecuali untuk yang masih honorer ya, atau yang golongan-golongan kelas bawah ya, kelas 3 ke bawah itu jangan, kasihan mereka masih ini ya. Tapi yang untuk yang, nah kalau mereka berlakukan ini ya kan lebih hemat juga ya. Nah itu harus ada payung hukumnya, harus ada regulasinya. Oke, flexible working ini work from anywhere diterapkan, gaji mereka juga harus diefisienkan 50%. Ya ini berlaku juga untuk semua lembaga institusi, untuk legislatif mungkin ya. Kalau DPR kan itu kan sekarang yang taman kanak-kanak Senayan tuh Mas, kalau rapat aja bisa dihitung. Iya betul. Totalnya berapa? 500 sekian, ya kan? Yang datang nggak ada setengahnya, toh? Nggak apa-apa mereka buat gitu kan, alasannya nanti ini kan work from anywhere gitu kan. Nah gaji mereka saja dipotong. Iya, tapi harus ada payung hukumnya. Oke, jadi itu efisiensi anggaran. Nah, anggaran APBN yang harusnya untuk penggajian mereka yang luar biasa, yang kadang-kadang mereka masih nggak tahu nggak tahu bersyukur ya, tidak tahu mengucap syukur ya. Sudah besar juga kadang kan kerjanya asal gitu kan.
kinerjanya juga masih dipertanyakan. Nah, itu bisa menghemat anggaran luar biasa, bisa dialokasikan ke yang lain. Betul sekali. Iya, saya setuju. Asal itu tadi 50% mereka terima loh. Mereka nggak butuh kerja kok. Betul. Yang nyambut gawe sekolah pasar, sekolah apa bisa toh. Nah, gitu ya. Jadi payung hukumnya dulu. Mungkin gitu ya. Baik. Iya. Soal bisnismen hari ini, saya sih ya bagus-bagus saja niatnya. Lagi-lagi pemerintah nggak mungkin membuat yang nggak bagus ya Mas. Iya, betul. Tapi pelaksanaannya ini kok sepertinya nggak mengenal siapa bangsa kita gitu lah. Gitu ya. Yang ngantor aja nggak disiplin loh. Saya itu kadang-kadang bingung. Di perusahaan kami, sebelum kami ada di perusahaan asing gitu ya, itu yang suka ngadat orang kita loh. Ada India di situ ya, ada China, ada Amerika. Kantor kami memang di Amerika pusatnya. Itu yang suka kita bikin, kadang kita jadi malu karena lu ya, yang lain tuh kerja kan nggak kenal waktu gitu. Ini kita kan sebentar-bentar. Ini misal nih Mas Tri ya, kita buat peraturan kalau terlambat dapat SP ya, jam sekian masuk. Bener Mas Tri, jam segitu masuk, absen bener. Pulangnya juga cepat pas. Nah, mulainya ini di dalam kantornya ini ngegame dulu. Oh iya. Betul. Absennya aja termuka dulu. Itu yang belum dikenali oleh pejabat kita ya. Ya ini juga terjadi di DPR juga, bukan di kita. Kita lihat ada yang rapat game juga ada, kan rapat lihat YouTube juga ada, kan ada ya. Jadi memang dari atas ke bawah kita itu sepertinya belum waktunya untuk dilakukan seperti itu. Lalu siapa yang mengawasi untuk targetnya? Siapa yang mengawasi? Saya nggak bilang semua, karena kata Rasulullah kalau bilang semua berarti termasuk kita. Tetapi sebagian besar bangsa ini masih seperti itu gitu loh Mas ya. Jadi ya dievaluasi lagi di mana, sektor mana yang mau diberlakukan seperti itu. Kita tahu direktur utama, komisaris ada nggak yang ngantor tertib? Nah, ayo. Ngantar tertibnya di lapangan golf biasanya. Nah, boleh itu ya. Nah, kita ini ASN sama begitu yang di bawahnya, karena di atasnya begitu kan. Iya, jadi contohnya teladannya belum ada gitu. Baik, semua niat pemerintah bagus, walaupun saya selama ini masih sebatas omon-omon ya. Realisasi sih belum ada yang bagus, tetapi rencananya semua bagus, karena nggak mungkin pemerintah merencanakan yang buruk gitu. Iya, betul. Tapi pahami, kenali dulu mental bangsa ini menurut saya. Kalau kita pernah ada di perusahaan, kita tahulah cara kerja bangsa kita. Ya, kita tahu, Mas Ridho pasti tahu, dan kita harus jujur itu. Gitu loh. Kita harus mau jujur nggak sih sebetulnya terhadap apa yang terjadi di negeri ini, walaupun pejabatnya sama, bukan kita yang di bawah aja. Sama ya gitu, keluarga pejabat sama semuanya. Jika negeri ini masih merata lah ya, walaupun saya nggak mau bilang semua karena termasuk saya dong. Saya nggak seperti itu gitu. Saya berusaha untuk tidak seperti itu. Termasuk anak saya kan juga udah kerja nih. Itu saya ajarkan untuk disiplin, berdedikasi, bertanggung jawab. Gimana kita bekerja, jangan mengeluh soal gaji. Kalau merasa nggak cukup sama gaji, keluar. Cari yang lain. Iya, jangan jadi benaluh di perusahaan itu. Betul. Katakanlah siap atau tidak, ya tidak siap. Tidak siap dan tidak cocok mungkin ya. Karena gini, tapi yang disampaikan oleh Bu Akbar benar banget. Jadi saya kebetulan kan juga di swasta, kerjanya di sektor swasta dan juga mungkin sebagai wirausaha gitu ya. Kita kalau di swasta itu KPI kita jelas. Nah, kalau di istilahnya pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik ya, yang banyak kita keluhkan kan itu sebetulnya. Udah kadang kalau saya lihat ya Mas ya, jadi datang telat, masuk jam 8, mungkin jam setengah 9, jam 9 baru datang. Itu datang
nggak langsung mulai kerja, masih main dulu, saya hello sana sini, terus nanti siangan dikit istirahat, terus habis itu jam 12 isoma, terus nanti 1:30 nggak langsung jam 1 atau 1:30 nggak langsung balik, terus sudah mundur balik, nanti 2:30 udah siap-siap pulang. Dan itu realita. Iya, betul. Kita nggak mau ngomong kayak gitu juga loh, di lapangan adanya seperti itu gitu kan. Jadi kalau selama etos kerjanya itu tidak bisa seperti ya kita sebut aja, teman saya itu ada yang dia alumni dari Jepang, jadi di universitas di sana. Waktu kita bikin proyek bareng itu, gila, jam 12:30 pagi, Mas, itu masih dikerjain sama dia. Karena dia bilang, oh kalau di Jepang itu biasa, sesuatu hal yang lumrah. Sehingga mereka, dan itu pun mereka kerja sampai subuh. Terus nanti ketika di sana jam kerja masuk mulai jam 7 itu udah on time, mereka langsung sudah ada di kantor. Saya aja sampai, wah kalau saya disuruh kayak gitu aja mungkin nggak kuat gitu kan. Tapi mereka sudah menjadi budaya gitu. Jadi susah kalau kita mau menyamakan seperti itu, sementara kualitas dan etos kerjanya kita nggak munafik lah ya. Seringkali kita itu terlalu banyak ya mungkin karena sedikit banyak pengaruh dari medsos ya, Mas ya. Medsos itu banyak yang pamer, flexing, betul. Padahal mungkin kehidupan kesehariannya juga nggak kayak gitu. Betul. Memang mobilnya mobil pinjaman, rumahnya mau rumah sewaan gitu kan. Betul. Nah, tapi itu yang meracuni pikiran sehingga wah, belum apa-apa terus sudah mikirnya work-life balance. Ya kan? Iya. Terutama yang sering kemakan itu adalah Gen Z. Karena sekarang ini, mereka jujur Mas, saya ketika rekrutmen, saya kalau lihat IPK-nya, waduh, IPK-nya itu cum laude. Kalau ada IPK 10,5 Tapi ketika kita tanya untuk misalnya problem based learning gitu ya, misalnya ditanya, kalau misalnya kamu mendapati case seperti ini, apa yang mau kamu lakukan? Mereka nggak bisa apa-apa, Mas. Jadi mereka mungkin hanya hafalan secara teori textbook bagus, tetapi ketika harus menyelesaikan memakai ilmunya secara aplikatif, nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya memang tidak siap kerja. Tetapi ketika ditanya, kira-kira kamu mau istilahnya berapa yang pantas buat kamu salary-nya? Oh, nggak nyebut UMR, Mas. Mereka bisa 2 kali lipat dari UMR ya. Betul. Artinya saya kan ini sarjana ini, saya nggak UMR, saya segini. Padahal mereka nggak menyadar, dan yang parahnya lagi, yang tragis, Mas, mereka itu ya benar peribahasa rumput tetangga lebih hijau. Misalnya akhirnya mereka masuk karena terpaksa gitu ya, karena daripada nggak kerja gitu terus masuk. Begitu ada temennya, enak lo di sini. Mereka begitu lihat hanya ada selisih 150, 200, 300 ribu di sana, pindah. Pindah. Sehingga turnover karyawan, kalau di perusahaan ya turnover karyawannya juga udah tinggi. Tapi di satu sisi mereka, kapan mereka bisa menapaki jenjang karir yang benar? Karena kalau begitu pindah ke tempat baru, nggak mungkin dong langsung jadi pimpinan, pasti mereka akan jadi staff lagi. Dan akhirnya mereka at the end nggak akan dapat apa-apa, dan itu yang memang memprihatinkan gitu loh. Mereka mintanya besar, kerjanya ringan, dapat tekanan sedikit, minta healing, alasannya work-life balance, terus juga dengan lihat
mungkin lihat flexingnya influencer, mereka pengennya adalah financial freedom. Nah, itu yang mindset yang salah, betul Mas. Jadi ya kita kalau ini sebenarnya harus mendandani ya semua etos kerja, terus juga mindset dari generasi penerus kita itu harus diperbaiki. Istilahnya tidak ada hasil yang instan tanpa proses, dan proses itu yang membentuk mereka bisa melewati. Nah, ini kan mumpung ada kebijakan baru dari Trump yang seperti ini, pasti akan menimbulkan goncangan, udah pasti. Sangat. Dan, bagaimana kita bisa bertahan adalah adaptasi, nggak mungkin tidak gitu, karena kalau kita tidak beradaptasi, kita sendiri yang akan kalah. Mungkin itu aja Mas. Pemberlakuan FWA ya, Flexible Working Arrangement, atau bahasa kerennya sekarang work from anywhere gitu ya. Dulu kan waktu kalau kita flashback Mbak Anita, saat pandemi COVID-19 itu kan awalnya diterapkan WFH ya, work from home ya. Mungkin kita semua pasti pernah mengalami ya, karena memang situasinya kan mengglobal ya, PSBB gitu ya Mbak ya. Jadi harus bekerja dari rumah ya kan, untuk memaksa kita untuk bekerja dari rumah gitu ya. Bahkan tim presenter ini, host ya, penyiar, saya cermati juga ada Mbak waktu itu ya, bekerja work from home ya, dari rumah ya. Itu karena situasional ya. Nah, kalau mau diberlakukan ini untuk ASN, kalau tujuannya untuk efisiensi, ya saya rasa cukup bagus. Karena apa? Nanti dibuatlah regulasinya, dibuat payung hukumnya, bagaimana sekarang dalam kondisi besar pasak daripada tiang ya, penerimaan negara ya kan, tidak sebanding dengan pengeluarannya ya, kita defisit ya. Jadi bahkan di ekonomi tidak baik-baik saja ya, untuk secara global gitu, secara makroekonomi memang. Nah, jadi karena penerimaan ini kan biasanya untuk saat ini kan defisit ya Mbak ya. Nah, sedangkan pengeluaran rutin untuk terutama khususnya diambil dari APBN APBD kan, untuk bayar gaji pegawai ini cukup besar loh Mbak, ya kan? Dari kabinet dari eksekutif sendiri, lalu legislatif ya, lalu yudikatif, itu seberapa banyak ya. Jadi mereka pun harus berempati loh. Sedang kondisi makroekonomi global tidak baik-baik saja, ya seharusnya kalau tujuannya efisiensi, saya setuju. Jadi untuk ASN ini kalau memang, kecuali untuk ini ya Mbak ya, yang perlu digarisbawahi, ya untuk layanan publik. Ya, untuk layanan publik kan pasti kan memang harus ada standby di tempat ya. Nah, itu memang wajib gitu. Tapi kalau untuk yang bisa memang diterapkan work from home atau di any place atau dimanapun bisa dikerjakan, itu bisa diterapkan ya dengan itu Mbak, bisa memotong anggaran tadi. Jadi gaji mereka, salary mereka itu bisa dipotong, dipangkas habis ya, dipotong 50% paling tidak gitu loh. Jadi karena kan mereka tidak wajib hadir di lingkungan environment di tempat kerja kan. Jadi itu sangat efisien tuh, terutama untuk Taman Kanak-Kanak Senayan ini ya. Mereka kan absennya nomor 1 ya, mungkin kalau untuk rapat ya. Tapi gaji jalan terus, itu bagaimana nggak ini ya, nggak boros itu ya, nggak bocor itu, nggak defisit gitu kan. Jadi ini mereka harus berempati lah ya. PHK di mana-mana, saya cermati kemarin saya perjalanan gitu ya Mbak ya, dari terus bertemu dengan berbagai bukan berbagai sih, ada salah satu driver taksi online gitu, cerita memang korban PHK ya. Jadi di mana ketika mereka ya menerima salary dari penerima dari APBN atau APBD, mereka harus punya empati Mbak. Rakyat mereka itu sekarang sedang korban PHK itu luar biasa ya. Jadi sudah sewajarnya, sudah wajib saya rasa itu
gaji mereka tuh dipotong, di-cut, dipangkas habis, ya, supaya mereka juga ada rasa empati, ya. Jangan bersukacita di atas penderitaan rakyat gitu, Mbak. Ya mereka kan melayani untuk mengabdi untuk rakyat gitu. Jadi mereka enak-enakan tiap bulan, ya. Gaji jalan terus gitu ya. Sedangkan rakyat di bawah, ya ampun, saya dengar ceritanya kadang miris ya, karena korban PHK yang tadinya punya rumah sendiri mungkin sekarang ngontrak. Itu mereka harus merasakan belusukan nggak belusu dibanding di luar. Itu dibandingnya cukup mereka turun ke jalan, lihatlah realita. Ya kita memang harus optimis, tapi ya tetap harus realistis gitu ya Mbak ya. Ya kalau mereka berempati, ya itu 50% itu udah masuk kas negara, penerimaan negara itu udah luar biasa loh. Ya kalau untuk efisien, selain ya tadi perampasan aset atau pembuktian terbalik, itu saya rasa kita nggak akan besar pasak daripada tiang gitu loh. Ini mereka enak-enakan gaji jalan terus, ya. Kalau di swasta kan, kalau kita compare sama swasta, itu kan kalau mereka nggak achieve target di-cut ya Mbak ya. Iya. Ya. Jadi kurang lebih gitu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik mitra bisnis, opini dari Ibu Vina tadi sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.